Saudara sekalian, kita ini semua sadarlah, sadar kita sedang berjalan ke akhirat. Sedang berjalan ke akhirat, raihlah ridha Allah, raihlah ampunan Allah agar kita selamat di sana. Hidup kita buat di sana, bukan di sini. Tapi di sini harus kuat, cari ekonomi buat supaya baik. Kuatkan ekonomi supaya jadi baik, bekerja supaya jadi baik. Begitu. Cari dunia banyak-banyak, silakan untuk jadi baik, untuk menyelamatkan diri agar tidak masuk penjara di dunia dan tidak masuk neraka di akhirat. Dengan uang itu kita sejahterakan diri kita, keluarga kita, sedekah-sedekah juga. Sedekah itu tabungan buat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, senang sekali saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Subangkit dapat kembali menyapa Anda di sore hari ini. Kami hadir dalam acara Tausiah Sore edisi hari Kamis. Dan insya Allah sore ini, hari Kamis ini seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Zain Al-Hadi. Alhamdulillah, guru kita telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di Tausiah Sore kali ini kita masih melanjutkan topik yang di minggu lalu, Pak Ustaz ya. Betul. Mengenai ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Berarti cabang-cabang ma'rifatullah itu sepertinya sangat banyak nih, Pak Ustaz. Iya, betul. Kalau bisa diibaratkan dia seperti sebuah unsur, ma'rifatullah ini pusatnya. Ya, betul. Ilmu-ilmu yang lain itu pusatnya di situ, di ma'rifatullah. Seperti ma'rifat surga. Kalau orang sudah mengenal surga itu, dia orientasi berpikirnya, berbuatnya semua untuk kehidupan di surga, untuk masa depan di sana. Yeah. Tapi kalau dia belum kenal surga, dia kenal dunia. Semua orientasi berpikirnya ke dunia. Ambil segala mau, kemewahannya, ke segalanya lah, sampai melanggar hukum pun mau, sampai ke penjara. Karena terlalu hidupnya untuk segala kesenangan adalah di dunia ini. Padahal itu fata morgana. Berakhir di dunia ini semua. Meninggal. Kasihan kan? Iya. Nah, tapi kalau orang masih berpikir ke dunia itu karena dia belum kenal surga itu. Tak kenal maka tak cinta. Kalau makanya dia harus ma'rifat surga juga. Ma'rifat surga, baru ingin ke sana. Ketika ingin ke sana, semua berbuat demi masa depan di sana. Ma'rifat surga berarti bagian dari ma'rifatullah juga. Iya, ma'rifat neraka, ma'rifat Rasul, ya kan? Terus ma'rifat Al-Quran. Kenal Al-Quran. Kalau tidak kenal Al-Quran, tidak taat. Iya, Ustaz. Jadi semuanya harus kita kenal ya. Harus kenal semua. Baik. Mungkin di sore hari ini berarti Pak Ustadz akan lebih fokus ke ma'rifatus surga, ma'rifat Al-Quran, ma'rifat yang lain. Cuman tadi pokoknya itu ma'rifatullah Pak Ustadz ya. Nah baik, Iwan Awad, mari kita dengarkan tausiahnya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur, sembah sujud, pasrah dan tawakal pada Allah, pencipta, pemelihara diri kita, dan penentu nasib kita. Dialah Allah yang kita tuhankan, yang kita harapkan, yang kita takuti, yang kita segani. Hanya Allah. Selain dari Allah, tidak sama dengan Allah. Semua pusat harapan hanya kepada Allah. Tiada yang kita harapkan selain Allah. Harapan kepada manusia kecil-kecil saja. Tapi tumpuan harapan, roja, hanya kepada Allah, tumpuannya. Harap-harapan kecil boleh saja kepada yang lain. Nah, itu yang disebut iman. Kalau harapan kepada yang lain lebih tinggi, itu yang disebut syirik. Mengharap kepada yang lain. Aduh, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita hidupnya bergantung kepada selain Allah. Itu yang paling bahaya. Disitulah syirik itu. Ketergantungan kepada selain Allah. Harus Allahus Samad. Allah lah tumpuan harapan. Ketergantungan kita hanya kepada Allah. Ya, kita lanjutkan ke sekarang ma'rifatullah dari ayat Quran. Pernah sih, tak berapa tahun yang silam. Jadi wajarlah kita ulang-ulang supaya kita lebih mantap lagi ya.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Surat Al-Hadid ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa wal azizul hakim. Semua makhluk apapun yang ada di langit, beberapa langit yang ada di bumi, di dalam perut bumi, di antara langit dan bumi, semua bertasbih membesarkan Allah, mensucikan Allah. Karena kenal. Manusia ini yang dapat akal, dapat segala, ada yang kenal, ada yang sedikit kenal, ada yang banyak kenal, ada yang tidak kenal sama sekali kepada Tuhannya. Yang memberi makannya, memberi minumnya. Dari sejak di perut ibu, semua itu makan, yang dimakan, diminum sampai sekarang itu dari Allah. Dia tidak pernah sekali mengakui kalau itu dari Allah. Tidak mau bersyukur kepada Allah. Itulah yang disebut kufur. Ya. Wahwal azizul hakim, Allah yang maha mulia, maha bijak. Bijak luar biasa. Ayat 2, segala yang ada adalah milik Allah. Segala yang ada tadi yang pertama mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu subhanallah itu apa? Jadi arti sabbaha yusabbihu itu berenang asalnya. Tapi mensucikan Allah itu apa? Floating. Kita tidak tahu yang lain itu, hanya Allah yang maha suci. Jadi setiap sekali-sekali subhanallah. Suci dari kekurangan, suci dari tidak bisa, suci dari kesalahan, suci dari ngantuk, apalagi tidur. Suci tidak seperti itu. Artinya mensucikan Allah itu sebenarnya yang disucikan otak kita. Kalau Allahnya sudah maha suci, otak kita tuh mengenal Allah itu suci, tidak ada campuran syirik, debu-debu lain. Tuh, yang disucikan otak dan hati kita. Jangan sampai di hati kita tuh ada curiga kepada Allah, ada berprasangka buruk kepada Allah, ada segala yang lemah, nggak boleh kepada Allah. Dia maha suci, suci dari segala kelemahan, suci dari segala kesalahan, suci dari segala kekurangan. Itu artinya subhanallah, kita sucikan Allah. Di kepala kita ini mensucikan Allah. Bukan hanya lidah subhanallah, subhanallah. Burung beo bisa itu, kaset bisa. Kita mensucikan Allah di pikiran ini. Tidak boleh ada sedikit merasa bahwa Allah itu kurang, Allah tidak sayang saya, Allah tidak boleh itu. Dia Rahmanur Rahim. Walaupun kita sakit itu disayang, ada hal lain yang kita tidak paham. Kekurangan harta juga ada hal lain yang kita tidak paham. Itu kesayangan dia juga. Mungkin kalau ada harta mungkin kita jadi jahat, jadi nakal. Berapa banyak tuh negeri kaya jahat itu. Uangnya bukan disedekah, malah dibelikan bom, lempar kemana-mana, semaunya begitu. Nah inilah jadi artinya mensucikan Allah itu tidak boleh dalam pikiran dan perasaan kita ada kekurangan terhadap Allah. Itu jelas. Mensucikan, membesarkan, memuliakan. Sabahalillahi. Semua bertasbih. Semua burung-burung, semua hewan yang merayap, yang di dalam perut tanah, yang di udara, yang di mana-mana itu, yang di selembar daun ada berapa miliar kecil-kecil gitu. Makhluk-makhluk Allah di hutan, di mana-mana. Semua bertasbih, ramai bertasbih. Subhanallah, subhanallah dengan bahasanya masing-masing. Kita manusia juga harus begitu. Mari kita mensucikan Allah. Pikiran kita, perasaan kita tidak boleh menganggap Allah itu ada kekurangan dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah. Mari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Simpan di kepala ini, di hati, di pikiran, di perasaan. Yang kedua, segala yang ada milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya, miliknya, segala apa yang di beberapa langit, di bumi, antara langit dan bumi, semua milik Allah dan kepunyaan Allah. Termasuk diri kita. Malikin nas. Apa itu malikin nas? Allah yang memiliki manusia. Ilahin nas, dialah Tuhannya manusia. Kita berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan, baik bisikan televisi, bisikan apapun. Bisu-bisu sudurin nas. Bisikan itu termasuk informasi lah, melalui media-media macam-macam. Nah, kalau setan bisa SMS dari jarak jauh, masuk ke perasaan kita, ke pikiran kita. Itu termasuk waswisu, bisudurin nas. Minal jinnati wan nas, dari jin dan an-nas, manusia. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Di ayat lain wa yumit wa yuhyi, dan mematikan, menghidupkan, menghidupkan, mematikan, mematikan, menghidupkan. Dia matikan telur benda mati itu. Keluar dari telur yang mati, suatu yang hidup. Yukhrijul hayya minal mayyiti, mengeluarkan itik burung yang hidup dari telur yang mati. Yang hidup, ayam hidup, burung hidup, mengeluarkan benda yang mati, telur. Kemudian yang mati
mengeluarkan lagi yang hidup mengeluarkan lagi yang mati mengeluarkan yang hidup. Pohon duku berbuah, hidup, lama-lama mati. Tapi dia meninggalkan bijinya mati, dikubur, tumbuh lagi, hidup menjadi pohon duku lagi, pohon pepaya, pohon pisang, dan seterusnya. Yuhyi wa yumit, wa yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha tahu segala apa saja, mampu membuat apa saja bisa. Yalah, coba aja pikir itu berapa buah-buahan di dunia ini. Begitu banyak, bermacam-macam warnanya, bentuknya, rasanya, semua dari air hujan. Berapa pegawainya di pohon-pohon itu? Nah, itu dia nggak ada itu. Karena nggak ada pegawai, jadi siapa yang bikin? Ya Allah. Itu jelas kok. Buta orang kalau tidak mengakui itu ciptaan Allah. Kalau tidak mengakui itu ciptaan Allah, siapa yang bikin? Pohon manggis bikin manggis, pohon duku bikin duku. Nggak bisa, itu benda mati dia. Tidak bisa berpikir, tidak bisa membuat, tidak bisa bergerak. Dia dihukum oleh Allah. Alam itu. Alam bukan hukum alam. Alam tidak menghukum, justru alam dihukum. Pohon duku dihukum harus bikin buah duku. Pohon jeruk dihukum harus bikin jeruk. Allah yang bikin. Nah, itu kun payakun kalau Allah tidak perlu pegawai. Nah, itulah dia Allah. Kalau dia nggak begitu, dia bukan Tuhan. Justru dia Tuhan, dia mampu segala saja. Kun payakun. Makanya kita tuhankan. Yang maha kuat, yang maha kuasa. Tidak terbatas kemampuannya, tidak terbatas kebisaannya. Sekarang dia bisa bikin buah-buahan seperti ini. Rasanya seperti ini. Dia mampu bikin jeruk, bikin apel, bikin buah-buahan yang 1.000.000 kali lebih enak daripada buah dunia di surga itu nanti. Tuh. Gimana coba? Kalau buah surga kita makan di sini, mati kita, saraf kita tidak kuat, tegang. Terlalu enak. Tubuh kita lemah, saraf lemah. Nah, doif di dunia ini. Makanya segala yang tidak, yang susah, yang senang serba kecil. Tubuh kita lemah, saraf lemah, perut lemah. Stres dikit sakit perut. Nanti di surga baru manusianya kuat, segala makanannya juga super enak. Nah itu, segalanya serba super. Wal akhiratu khairun wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih bagus, super semua, hiper semua bisa di sana. Itu. Ya saudara, kalau kenal, makanya orientasi kita ke sana. Masa depan di mana? Masa depan di mana? Ini orang lagi ribut nih, memilih masa depan. Pilkada, pilpres, pil apa tak banyak. Pada rebutan ingin jadi macam-macam. Di dunia ini ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka loh di dunia ini. Dia ingin merebut jabatan, sudah dapat jabatan, salah langkah, ke penjara, neraka dunia itu. Nah, ada yang jujur dan lurus, bagus kerjanya, disenangi masyarakat, disenangi orang, dia pun bahagia karena tidak punya salah. Di dunia ini, seperti itu. Nah, akhirat seperti itulah. Orientasi berpikir sekarang mau kemana? Mau cari kesenangan di dunia? Menghalalkan segala cara? Di dunia bisa masuk penjara, di neraka pun masuk, di akhirat masuk penjara neraka. Kalau benar, surga menunggu. Senang selamanya, abadi. Tidak pernah susah, tidak pernah sakit, tidak pernah apa-apa. Faktanya seperti itu. Tidak ada orang bercita-cita ingin masuk penjara. Tapi ketika dia ghafil, dia lupa, dia terlalu cinta kepada keduniaan, kemewahan dunia. Padahal di dunia nggak ada kemewahan. Itulah terjadi seperti itu. Sedih saya kalau dengar di TV itu, Pak Fulan, yang jabatan ini, jabatan itu. Kenapa sampai berpikir seperti itu? Mudah-mudahan Tuhan ampunilah. Insya Allah di penjara sabar, tobat, nanti masih bisa ada harapan masuk surga. Tobatlah. Itu dunia, saya hanya memberi contoh, dunia ini tidak membahagiakan. Masa depan tidak ada di dunia. Siapa yang punya masa depan di dunia? Nggak ada, mati. Kalaupun panjang umur, jompo. Semua mati. Perang pun nggak ada yang menang. Jadi jangan menghalalkan segala cara. Pilkada, menghalalkan segala cara. Menang, tidak ada gunanya, mati juga ujung-ujungnya. Semuanya mati. Jabat juga pensiun. Kenapa harus mati-matian mau cari jabatan? Atau curang-curang seperti itu. Tidak membangun masa depan itu. Tidak ada kecurangan itu lolos. Lolos di dunia, tidak lolos di akhirat. Bikinlah damai dengan cara yang baik. Kasihan masyarakat ini sekarang bingung. Penuh kebohongan, penuh fitnah. Tuhan tidak akan diamkan orang yang curang. Tuhan tidak akan biarkan. Akan datang hukuman dari Allah. Kita harus bertobat.
Ini kita kembali mengenal Allah. Orang mengenal Allah itu dia akan menjaga gerak-geriknya. Apalagi dia mengenal surga, mengenal neraka. Orientasi hidupnya itu selalu aku membina masa depan untuk di akhirat. Jadi dia tidak akan kalahkan akhiratnya, korbankan akhiratnya untuk kemewahan di sini. Tidak ada kemewahan di sini. Apa? Makan. Dimanapun makan di restoran, ujung-ujungnya ke toilet lah. Hanya tersentuh lidah, hanya sesaat. Nikmat itu. Tidak ada di sini bahagia. Kasihan orang-orang yang cari dunia itu. Nah, manusia itu tidak bisa menjadi baik selama dia masih mencintai kemilaunya dunia, huru-hara dunia. Tidak bisa jadi orang soleh. Walaupun tinggal di rumah Nabi. Seperti istri Nabi Nuh, putra Nabi Nuh. Orientasi berpikirnya ke dunia. Tidak mau ikut ayahnya dia. Padahal itu putra dan istrinya Nabi. Jadi obatnya gimana kalau saya ingin tobat, ingin baik? Tinggalkan pikiran ingin cari kemewahan di dunia ini. Cari kesenangan di dunia ini. Enggak ada, janganlah. Ingat, kesenangan nunggu di sana. Yang asli, yang betul-betul abadi. Itu saja. Kuncinya itu. Selama masih kemilau dunia, tidak susah menjadi orang baik. Berani melanggar hukum dunia, berani melanggar hukum akhirat. Hukum Allah maksud saya. Itu saja. Kita pasang di pikiran kita. Bahwa di dunia ini tidak ada kesenangan. Semua semu, semua fata morgana, semua bohong. Kesenangan yang abadi menunggu di sana, kenapa tidak mau? Nanti kita bahas sedikit tentang itu. Kita lanjut lagi di sini tentang surga ya. Wal awalu wal akhiru. Allah itulah yang tidak berawal. Wal akhiru artinya tidak berakhir. Dia tidak berawal. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Dia segala ada. Dia yang mengadakan segala yang ada. Dia yang hidup, yang lain dihidupkan. Dia yang ada, yang lain diadakan. Dia tidak diadakan. Dia sumber segala ada. Dia sumber segala ada. Semua kembali kepadanya. Darinya kembali kepadanya. Kalau manusia bisa menghidupkan dirinya sendiri, tidak ada mati. Sebab yang ada tidak akan mati. Yang diadakan yang mati. Yang ada tanpa diadakan, dia ada. Karena tidak diadakan, maka tidak ada akhiran. Dan tidak ada batas kemampuannya. Dia mampu buat air. Siapa yang menciptakan air? Ada pabrik air? Tidak ada. Dari H2O itu. Tuhan bikinnya dulu bahannya apa itu? Coba pikir. Tanpa bahan. Kun payakun. Kalau sudah bisa kun payakun seperti itu, apa luar biasa saktinya, kemampuannya. Kenapa tidak mengharap kepadanya? Kenapa tidak takut kepadanya? Lihat faktanya. Ada yang bikin api, ada pabrik api. Kata Allah, engkau yang bikin api itu. Aku yang bikin itu. Kusimpan di pohon-pohon, batang-batang kayu. Supaya tidak kebakaran. Tinggal digesek keluar api. Kalau api dibuat mudah-mudah ini, anak-anak bisa main api. Disimpan. Udara yang manusia butuhkan, disimpan di semua ruangan ada. Supaya tidak beli. Karena itu pokok. Kalau udara disimpan seperti barang lain, dijual belikan, yang tidak punya uang bisa mati. Itu kekuasaan Allah semua. Bijaksana, sudah diatur rapi luar biasa. Wal batinu waz zahiru. Allah nampak semua perbuatannya. Apa yang enggak nampak? Semua apa yang kita lihat semua kelihatan itu Allah yang ciptakan. Matahari, buah-buahan, semua manusia. Semua. Ini televisi atau ini rekaman apa itu radio, Anda mendengar radio itu yang mentakdirkan bisa direkam, bisa sampai ke sana, itu semua Allah. Manusia hanya menemukan. Yang bisa merekam juga Allah. Dia mentakdirkan bisa direkam gambar manusia, suara manusia. Allah yang bikin itu. Manusia menemukan, masih banyak belum ditemukan. Mungkin nanti manusia bisa menemukan penyadap-penyadap suara manusia purba. Mungkin nanti ada alat untuk menyadap suara Nabi Muhammad, suara Nabi Isa. Mungkin pada akhir zaman, karena ujian bocor berarti. Kemudian ayat keempat. Waladhi khalaqas samawati wal ard, dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia kendalikan semua itu dari arsy. Istawa alal arsy, mengendalikan. Ada saudara kita mengartikan istawa itu duduk ya di arsy. Istawa alal arsy. Tuhan tidak duduk, tidak berdiri. Dia Tuhan. Kita duduk dan berdiri, kita diciptakan.
Dia ada sebelum ada lokal, sebelum ada tempat, sebelum ada ruang. Dia sudah ada. Jadi dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Semua itu bahasa kias. Jadi di sini juga kursi itu apa? Partai ini dapat 7 kursi, partai itu dapat 10 kursi. Apa diambil kursi di gedung DPR? Saya dapat 7, bawa kursi ke gedung partainya. Tidak, kursi di situ artinya kekuasaan. Jadi Allah di kursi itu, dia mengendalikan kekuasaannya di arsy, bukan dia duduk di situ. Jangan salah paham, itu belum mengenal Allah itu. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Dia pencipta apa-apa. Dia tidak membutuhkan segala apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Apapun manusia ke apa tidak menyerupai Allah. Dan Allah tidak menyerupai apapun manusia. Budaya segala enggak ada. Dia penciptanya. Jadi tidak bisa dimisalkan oleh apapun. Dia pencipta, tidak mungkin dia mencipta ciptaannya sama dengan dia. Dia mencipta pendengaran, dia tidak butuh alat pendengar. Dia menciptakan penglihatan, dia tidak butuh alat lihat mata seperti kita. Tidak perlu alat dia. Dia pencipta segala. Wa ya'lamu ma yaliju fil ard, dia tahu apa yang masuk ke bumi, tetesan hujan itu semua Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, biji-biji yang tumbuh dimanapun adanya itu ditahu Allah, ada dalam catatan. Berapa buah yang tumbuh, berapa daun yang gugur. Minggu lalu sudah itu. Semua itu Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, apa saja yang turun dari langit, ada meteor, ada hujan. Kalau pada kilat itu di surat Ar-Ra'd, kilat ada halilintar, itu bersama hujan ada Allah titipkan itu semacam pupuk. Tidak nampak kecil, nanti dia bersenyawa dengan apa yang ada di bumi, manusia akan menemukan pupuk yang bisa bikin cepat itu pertumbuhan pohon. Jadi diukur dengan berapa jumlah penduduk. Zaman dulu setahun sekali padi ya, terus 2 kali, serang 3 kali. Nanti manusia udah banyak 4 kali, 5 kali, 2 bulan sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, mungkin zaman cucu kita yang ke-20 kalau masih dunia masih ada. Semua ditaker, disesuaikan dengan jumlah penduduk. Air pun ditambah terus, air ini dicairkan dari kutub utara selatan. Kalau manusia tambah, cairin lagi, cairin lagi. Nah sedang kantong airnya berkurang, ya banjir lah. Rawamangun, Rawasari, rawa itu udah jadi rumah semua. Nah air dulu kalau turun, biasa turun di situ. Ya dia tidak ngerti, dia mau ke situ juga, masuklah ke rumah orang dia. Tempat dia dulu di situ. Tempat rawa-rawa itu tempat kantong air. Jadi air bakal tambah banyak terus. Karena tambah penduduk, Allah cairkan. Manusia tidak bisa nampungnya, jadi banjir. Ya, yang sudah ada tempat air itu malah dibangun segala macam. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini yang penting. Allah berada bersama Anda dimanapun kalian berada. Jelas. Ruh kita ini dari tiupan ruhnya Allah. Ruh kita. Dari mana? Wa nafakhtu min ruhi, aku tiup ruhku. Kalau saya tiup balon, itu di dalam balon apa? Napas saya kan? Ya walaupun napasnya. Kalau kita, tapi kalau Allah, karena dia tidak berbentuk, tidak sebagainya, dia ada. Itu wa huwa ma'akum, dia bersama Anda. Di Quran ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana Quran itu pasti benar. Umur Quran itu 1400 tahun lebih. Tidak bisa cari kesalahannya, baik isinya, kalimat-kalimatnya, bahasanya. Quran masih yang sastra paling tinggi kitab dalam bahasa apapun, Al-Quran. Juga dalam bahasa Arab. Buku-buku ciptaan manusia 50 tahun saja itu sudah bahasanya sudah tertinggal. Coba baca surat kabar zaman Belanda coba. Baca buku agama bahasa zaman dulu. Adapun meskipun daripada itu kitab ini bernama kitab ini irsyad apa gitu. Bahasanya masih zaman dulu. Al-Quran masih tertinggi sastranya. Sudah 1400 tahun. Kalau fikih itu ada yang disebut kitab kuning, itu kertasnya dulu kuning. Isinya benar, bagus semua itu fikih apa semua bagus, tapi bahasanya juga bahasa masa lalu, agak sulit dipahami dibanding bahasa sekarang, bahasa Arab sekarang ya. Bahasa Indonesia semua bahasa itu berkembang, tapi Al-Quran ini masih yang tertinggi dan banyak ilmiahnya belum terjangkau. Ada mukjizat untuk masa Nabi Muhammad, mukjizat ada bentuk sastra Arab, tapi buat kita yang bukan orang Arab, mukjizatnya apa? Ilmu pengetahuan. Nanti ada kita bahas satu ayat nanti setelah ini.
Aina ma kuntum, dimanapun kita berada Allah bersama kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apapun yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, itu semua tidak luput dari pengetahuan Allah. Itu jelaslah kita dia yang menciptakan kita. Tentu banyak apa itu sih, itu yang ditaruh itu buat ngerekam suara orang, gambar orang. CCTV. Banyak CCTV Allah di sini. Lahu mulku samawati wal ardh. Dialah yang menguasai langit dan bumi dan kembali semua kepadanya. Yulijul laila fin nahar. Dia rubah malam itu, dia masukkan siang sikit-sikit, ini malam gelap kan? Dia masukkan siang dikit-dikit, remang-remang. Enggak sekaligus kayak kita matikan lampu di rumah, gelap. Mendadak gelap. Cetek, mendadak terang. Allah enggak begitu. Mau bikin terang pelan-pelan supaya orang jadi sempat segala macam, enggak mendadak. Mau bikin gelap pelan-pelan. Kalau pagi terang, semua lampu di dunia ini ada berapa triliun lampu tuh, semua pada matiin semua. Kenapa? Tidak butuh lagi, ada lampu Allah satu. Narangi dunia, nggak pernah diservis, nggak bayar lagi. Bahwa alimun bizati sudur. Allah tahu suara hati kita, apa yang di dada kita, apa yang di pikiran, apa yang kita rasakan, Dia Maha tahu. Lu anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Kalau ini surat lain lagi, ini Al-Hasyr 21. Kalau Allah turunkan Al-Qur'an ini di gunung, kamu akan lihat gunung itu ketakutan sampai hancur meledak. Saking takutnya kepada Allah. Tapi manusia menerimanya tanpa pikiran, tanpa berpikir. Manusia menerimanya tanpa berpikir. Memang nggak berpikir. Hafal Quran, baca Quran, hafal Quran, tapi jarang sekali ingin memahami makna-maknanya satu persatu. Seperti saya beri contoh tadi, sabbah, bertasbih. Apa bertasbih? Orang tuh megang tasbih. Apa membaca subhanallah? Mensucikan Allah. Bagaimana mensucikan Allah? Kan Allah sudah maha suci. Pikiran kita mensucikan Allah, perasaan kita mensucikan Allah, bahwa Allah itu tidak kurang apapun. Kalau orang tahu itu bagaimana Allah Maha Kuasa dan sebagainya, nggak ada yang berani mempermainkan agama ini. Ya, itu kan nggak kenal lah. Mereka tidak bisa menghargai Allah sebagaimana mestinya. Yang sholat pun tidak bisa menyembah Allah sebagaimana mestinya. Dia tahu bagaimana dia mesti menghadap presiden, lipat tangannya, banyak yang lipat tangan itu. Bagaimana menghadap Allah? Hormatnya itu gimana? Itu prajurit di hadapan atasannya itu baris, nggak berani bergerak, ada suara pun nggak berani menoleh. Tidak maha kuasa itu pimpinannya. Ini Allah Maha Kuasa yang menentukan nasib kita. Kenapa tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya? Dibiarkan anak-anak di masjid teriak-teriak amin, amin, dan semacam itu. Katanya ada hadis, gak boleh kalau masuk sholat Jumat gak boleh bilang diam. Itu hadis dhaif. Tetap boleh cegah, diajar di rumah lah. Di masjid itu muliakan Allah. Hormat sholat itu memuliakan Allah, sujud. Ya kita namanya manusia punya kelemahan, tapi jangan terus menerus. Perbaiki. Hargai Allah sebagaimana mestinya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, waktunya sedikit-sedikit saja. Sekarang kita bahas satu ayat saja. Mengenai mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran 1400 tahun yang lampau mengeluarkan seperti ini misalnya. Periksa di ilmu pengetahuan sesuai. Jadi bukan mengajarkan ilmu pengetahuan, bukan. Setiap ada penemuan-penemuan ilmiah tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu maksudnya. Membuktikan bahwa diri Quran itu mukjizat luar biasa. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini coba di rumah boleh ditulis ya, ayat Az-Zumar ayat 6. Az-Zumar ayat 6. Az-Zumar ayat 6. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Allah menciptakan kita, menjadikan kita dalam perut ibu, dalam proses demi proses, dari proses ke proses, dalam 3 kegelapan lapisan. 3 lapisan.
Ini 1400 tahun yang lalu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran itu bahwa kita diciptakan, bahwa kita dalam perut ibu dibuatkan, di dalam perut ibu dibuatkan 3 lapisan untuk melindungi janin. Tapi kalau ibu kita perutnya beraduk meja atau benturan ke sana ke sini, terlindungi. Karena ada 3 lapisan. Lapisan perut, lapisan rahim, lapisan plasenta. Nah ini lapisan kapan datangnya nih dibuatnya? Ketika telur itu masuk dan diterima ya, buah ya, untuk janin, itu mens berhenti, haid berhenti. Darah itu untuk bikin lapisan ini. Yang paling bawah itu tambah dari proses ke proses tambah tebal, dibikin rumah untuk janin nanti. Jadi janinnya belum jadi, masih berkembang, itu sudah dibikinkan rumah di dalam perut ibunya. Jadi terlindung dari benturan-benturan. Nah, menurut ilmu biologi ya memang begitu. Ditemukan bahwa itu lapisan-lapisan dinding perut, lapisan rahim, lapisan plasenta. Gimana ini? Ini pengetahuan belakangan kan? Quran 1400 tahun yang lalu ternyata sama. Berarti isi Al-Quran itu menurut ilmu pengetahuan, menurut biologi yang mengenai ayat ini, Az-Zumar ayat 6, benar, fakta. Bukan benar katanya, faktanya memang benar begitu. Bagaimana? Anda? Yakin nggak sekarang Al-Quran ini mukjizat, firman Allah? Yakin? Kita semua yakin. Bila yakin, apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-Quran kalamullah. Saya yakin seyakin-yakinnya, Quran adalah firman Allah. Quran ini saya akan patuhi. Ini firman Allah benar. Tidak bisa dibantah. Hanya orang yang tidak mengerti, yang tidak beriman kepada Quran. Kalau sudah kenal Quran begini, apa yang disebut dalam Quran dipatuhi. Ini bukan sembarangan buku. Di Quran membuktikan bahwa dia itu mukjizat, betul-betul firman Allah, bukan cipta bikinan manusia. 1400 tahun. Benar. Waktu itu belum ada pengetahuan sama sekali. Di Arab tidak ada sekolah. Di luar pun belum sampai ke sini. Bagaimana? Hanya orang peka, buta, bisu. Peka kalau tidak mau beriman mendengar ini. Kita katakan, ya Allah kami mendengar. Kami percaya dan kami yakin ini semua adalah firman-Mu ya Allah. Bimbinglah kami untuk bisa mematuhi semua Al-Quran. Firman suci dari-Mu ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Nah dalam kehidupan dalam perut itu, tahapan juga 3. Itu tadi 3. Sekarang dalam kehidupannya pun tahapannya 3. Tahap pertama itu pra-embrio. Mudghah kalau di hadis itu. Kemudian embrio. Setelah itu janin. Janin mau datang masih pra-embrio sudah dibuatkan rumahnya, dibuatkan perlindungannya di perut ini. Kenapa manusia masih tidak mau percaya sudah melihat fakta seperti ini? Mau apa lagi? Kenapa tidak beriman? Kalau beriman kenapa tidak patuh? Kurang bukti apa lagi? Setiap hari melihat ciptaan Allah. Bukan hanya melihat, menikmati jeruknya Allah, menikmati susu bikinan Allah. Bayangkan rumput masuk ke perut sapi, kambing, jadi susu, jadi daging. Kurang bukti apa lagi? Coba suruh orang-orang tuh teknologi itu, masukkan rumput ke mesin. Suruh bikin jadikan susu. Tidak bisa, belum bisa, dan tidak bisa. Kalau bikinkan perut sapi, kambing itu mesin, robot lah, itu robot Allah. Ditugaskan menciptakan daging, menciptakan susu, tidak habis sampai sekarang. Ada robot suruh bikin madu itu, tawon-tawon, lebah-lebah itu semua robot Tuhan, tidak punya hak pilih dia. Makanannya sudah ditentukan oleh Allah. Dengan takaran tertentu. Makanya nggak ada kambing mati kekenyangan. Manusia banyak mati kekenyangan. Atau kelaparan. Karena manusia tidak adil. Yang satu gundut kekenyangan, yang satu gundut busung kelaparan. Yang kuat menindas yang lemah. Itu manusia yang tidak lulus dalam ujian hidup ini.
Sekolah, sini tempat belajar mengenal Allah, belajar mengenal Quran. Sebelum belajar Quran, belajar dulu mengenal Quran. Cium. Kalau sudah kenal itu cinta sama Quran, cium. Oh, Ustaz, kertasnya. Iya, kertasnya. Foto ayah kita kadang kertasnya juga kita foto, dia sudah meninggal. Hajar Aswad juga kita cium, kenapa? Cinta kepada Allah. Bukan cinta kepada batu itu. Cium Quran bukan cium kertas. Cium Allah, kekuasaannya. Cinta pada Allah. Kalam Allah. Jadi kalau mulai ada pembuahan dari telur yang masuk, mulai berhenti mens. Kenapa berhenti? Karena itu digunakan untuk, darah itu digunakan untuk membuat lapisan-lapisan itu. Dari 3 lapisan, ketiga lapisan yang misalnya lapisan perut, dinding perut mempunyai 3 lapisan lagi. Lapisan embrio 3 lapisan lagi, lapisan embrio 3 lapisan lagi. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Manusia mendengar ini, melihat ayat Az-Zumar ayat 6. Kalau tidak beriman, buta itu. Peka, bisu. Hewan pun kalau dengar itu tetap dia. Tapi dia masih bertasbih kepada Allah. Tapi manusia punya pikiran. Masa pikiran otaknya tidak bisa tunduk kepada fakta? Fakta Al-Quran, fakta alam. Fakta alam. Manusia sebenarnya tidak bisa menciptakan apa-apa. Manusia mengolah apa yang Allah ciptakan. Coklat Allah yang ciptakan di pohon itu. Bayangkan dari air tuh. Bijinya bisa jadi coklat seperti itu. Lezat. Campur dengan susu. Sama tebu gula. Manusia campur-campur. Minum enak. Enak begitu. Tidak pernah menyebut subhanallah. Allah Maha menciptakan ini. Itu campuran dari rumput. Biji apa? Coklat. Gula. Ada di gelas tinggal minum saja. Mikir tuh dari mana itu? Airnya. Air hujan. Air hujan dari mana? Ya air hujan ya ini bolak-balik naik turun daur ulang. Air laut yang asin itu. Allah suruh matahari pelototin nguap ke atas. Air sepiteng dari mana-mana nguap ke atas. Kopi itu jadi kopi, turun lagi jadi air. Teh ke atas. Tehnya nggak ikut, semua nggak ikut bersih. 12 hari di atas turun hujan di gunung. Mengairi semua sawah ladang. Jadi coklat, jadi rumput jadi susu, jadi daging, jadi buah-buahan semua disentuh biji duku, jadi duku, sentuh biji pepaya, jadi pepaya. Terus beribu-ribu pepaya. Apa ini jadi sendiri? Alam, hukum alam. Alam itu yang dihukum. Alam itu tidak bisa menghukum. Jalan aja nggak bisa itu pohon-pohon. Bicara pun tidak. Mungkin dari bahasa dia. Nah, kalau manusia masih tidak mau mengingat Allah, melihat kebesaran Allah, selalu hidup bersama Allah, berasa bersama Allah, hidup semua dari karunia Allah, napas dari Allah, makan minum dari Allah, semua pakaian ini dari kapas. Kapas dijahit jadi benang, dicelin jadi benang, dijalin, benang dijalin lagi jadi kain, kain dijahit jadi baju. Dan Allah punya manusia cuma membuat seperti ini. Tidak ada apapun yang ciptaan manusia, sekecil apapun manusia tidak menciptakan apa-apa. Semua yang kita makan rezeki dari Allah. Yang kita jual itu semua barang bikinan Allah. Sampai bilang nggak ada rezeki dari Allah. Anda mau jual barangnya bikinan Allah. Kecuali dijual whisky. Buahnya asalnya bikinan Allah, dirubah jadi whisky. Harus begitu beriman. Dengan pikiran, dengan perasaan. Bukan ini lidah, semua ini serba lidah semua. Menghafal semua. Tidak seperti itu. Pikiran beriman, otak beriman, hati beriman, perasaan beriman. Lalu kepada Allah. Nah itulah tadi kalau tidak terjadi pembuahan, mens, keluar darah, masturbasi. Jadi haid terus, gugur. Nggak jadi. Tapi kalau ada terus terjadi janin dari embrio, praembrio, embrio terus jadi janin itu tidak haid. Kenapa tidak ada haid? Karena digunakan untuk bikin penjagaan tadi, lapisan-lapisan itu. Tidak ada jalan lain, kita hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah. Tasbih, mengingat Allah. Nah sekarang kita sedikit bagi-bagi waktu ya, mengenal surga. Ini orang-orang yang berlebut, berlomba-lomba berbuat kebaikan, itulah calon penghuni surga. Berebut berbuat baik. Fastabiqul khairat. Sabakoh. Untuk menjadi penghuni surga. Kalau itu mau jadi bupati, menjadi wali kota, menjadi anggota DPR, mau sabakoh. Berlomba-lomba, berebut-rebut. Mati-matian, keluarkan dana, keluaran ini, segala macam. Udah jadi anggota DPR cuma sebentar. Salah-salah langkah pindah ke penjara lagi. Masih mau semua. Lebih baik berebut ke surga lah. Berbuat baik. Di sana abadi senang selamanya. Ya Allah subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah. Ini disebut dalam surat Al-Waqiah. Kita mulai dari ayat 7 saja. 7. Penghuni surga itu ala sururin maudunah. Mereka duduk di atas pelaminan. Lagi di dalam surga. Yang baik, yang lulus ini. Yang lulus, yang hatinya bersih. Beramal soleh. Itu lagi duduk saja itu. Senang-senang itu kayak pelaminan itu. Pelaminannya itu kadang-kadang nggak pakai kaki ya. Nggak diikat, nggak bergantung. Floating, ngambang. Kasurnya tuh ngambang. Ngambang saudara. Duduk dia sandar-sandar gitu. Nikmat. Sandar duduk. Nggak jatuh, ngambang aja gitu. Kalau hatinya pengen jalan, ya jalan kayak kasur Aladin deh. Sajadahnya Aladin. Bisa lah. Terus apa maulah. Tinggal niat saja jadi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa? Pokoknya gitu kayak ada pelayan mau yatufu alaihim wildan. Jadi di samping bidadari ada wildan. Wildan ini nggak tahu deh siapa itu, makhluk apa. Jenis laki perempuan apa enggak. Tapi kalau disebut dari walad laki lah ya. Pelayan-pelayan muda itu namanya wildan. Tapi yang penting ntar aja tunggu lihat di sana lah. Susah disebut dia apakah wanita apa siapa. Tapi yang penting dia pelayan. Membawa itu hidangan-hidangan, minuman-minuman di sini disebut. Kas, gelas-gelas. Bawa itu tuh yang kayak teko tuh, dituang-tuang tuh. Dia bawa itu. Dia pakaiannya wah luar biasa bagusnya itu. Orangnya juga bagus semua. Layanin. Itu selamanya itu. Melayani kita. Hah? Terus apa lagi? Minuman itu mancur. Minuman. Minuman apa? Dibilang minuman itu tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk. Tapi sejenis itu, Homer juga. Tapi tidak mabuk. Senang saja, senang bahagia. Minum nikmat. Ekstasi. Ekstasi pil di sini bahaya itu ada efek samping. Di sana enggak. Allah Maha Kuasa, dia bisa bikin apa aja yang bikin kita bahagia. Kan sudah saya ulang 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Kita diciptakan Allah itu mau disayang. Kan saya bilang dia punya cinta, punya sayang, punya kemampuan bikin apa saja, ya kan? Mau dikemanakan ini? Nggak ada makhluk, nggak ada apa kan? Nah, itu udah diciptakan manusia itu untuk diberikan sayang. Dia mampu nanti mau dibikinkan coklat, mau dibikinkan yang lebih enak, berjuta kali lebih enak coklat di bumi. Tubuh kita dirubah, tubuh yang ini jadi mayat itu di sana tinggal di lahat, yang ke surga ruh. Di sana ada badan baru. Nah, macam mana badan baru itu? Yang laki-laki gantengnya tanpa berhenti, terus proses tambah ganteng. Yang wanita tambah cantik, tambah cantik. Dari ke hari tambah cantik berproses itu. Subhanallah Maha mampu. Dunia ini sedikit yang dibikin semu semua. Cantik, ganteng sebentar. Bikin tua bukan bikin ganteng. Bikin loyo. Yang perempuan juga bikin keriput. Fakta di dunia seperti itu, mau apa? Maka itu harus dari niat di hati, aku nih, hidupku nih, kesenanganku nanti di akhirat. Di sini aku bekerja keras untuk menanam dan akan menuai di sana. Tapi mau nanam sini, menuai di sini, ya itu yang kacau itu. Itu yang jadi kacau. Itu jadi begitu nih, semua dunia jadi kacau semua ini. Karena semua masih mau di sini, nggak yakin ada akhirat. Ini yang aneh. Kalau tidak yakin ada akhirat, apa nggak yakin ada dunia? Dunia ada nggak? Coba cubit diri kita, ada kan? Kita ada. Nah pikir kita nih ada, diadakan oleh siapa? Gitu loh. Siapa yang mengadakan kita? Emang ada pabrik manusia? Nggak ada. Cari dong siapa yang mengadakan. Nah yang mengadakan kita menurunkan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan akan ada surga seperti ini. Jadi kita sudah buktikan Al-Quran itu benar. Sekarang berarti berita dari Al-Quran adanya surga pasti benar. Ayo berebut untuk ke sana.
tobat kita semua. Terus apa lagi? Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Buah apa yang Anda inginkan, bayangkan saja maunya buah ini, ada langsung. Subhanallah. Buahnya nggak pakai kulit, durian pun nggak pakai kulit. Kenapa? Nggak ada kuman, nggak ada bakteri. Tidak ada binatang, toilet aja nggak ada. Subhanallah, aneh kalau manusia tidak mau. Mau, dari mana tahu? Kan belum ke sana. Iya ini Quran. Dari Quran dong tahunya. Baca dong Quran. Quran itu benar. Iya saya sudah buktikan tadi. Baru 1 ayat. Ada 30 ayat yang seperti itu. 1 ayat lagi mengatakan apa? Bulan, matahari dan bulan 2 sinar. Artinya bulan dulu bersinar seperti matahari. Kemudian kupadamkan di surat Al-Isra 16 kalau nggak salah, 12, 16 itu. Kemudian kupadamkan. Bulan itu dipadamkan, nggak bersinar lagi. Menerima sinar dari matahari, pantulan. Itu 1400 tahun yang lalu itu. Nabi Muhammad sudah sampaikan bahwa bulan pernah bersinar. Belum ada malam itu. Pas Allah ciptakan manusia, baru dia ciptakan malam, sinar bulan dipadamkan. Mana ada manusia tahu pada waktu itu. Mujizat lagi itu. Walahmi tairin. Daging burung. Mimma yashdahun. Yang sangat enak luar biasa. Allah. Daging burung guling, burungnya guling, mau di sate, mau diapain. Di sana udah ada semua. Hanya bersenang-senang, makan-makan, minum-minum, silahkan. Mau nari pun boleh di sana. Jangan di sinilah. Karaoke, teriak-teriak, capek lah itu. Di sana. Di sana itu semua disediakan Allah. Ya bolehlah di sini. Yang saya maksud, jangan mencari hiburan di sini mengorbankan agama, mengorbankan masa depan akhirat. Itu yang saya maksud. Sampai tidak sholat. Nah, itu yang saya maksud. Hiburan boleh, silahkan. Tapi jangan sampai merugikan kehidupan di sana. Nah, atau terima uang apa saja yang Allah larang makan. Aduh, mengorbankan yang di sana. Sebenarnya kalau orang ini semua yakin ini dunia ini rapi sini, penjara kosong ini kalau semua orang kepingin ke surga itu. Tapi semua ingin ke surga tapi langkahnya ke sana. Arah ke surga sebelah kanan dia belok kiri. Bagaimana? Ini orang semua beriman ini, tapi berimannya nggak yakin. Kalau yakin ada surga, tidak ada orang melanggar hukum. Ya ada mungkin terpleset sekali-sekali terus tobat. Bukan hobi. Bukan keras kepala, tetap mau seperti itu. Belum yakin ada neraka, serem. Sakit di sini aja udah nggak kuat. Bagaimana sakit di sana? Astagfirullahaladzim. Ya, itu daging bumi. Daging apa? Daging burung. Wahuri'ain. Dan bidadari. Ka'amsali lu'lu'il maknun. Laksana mutiara. Yang tersimpan baik. Yang belum tersentuh oleh apapun. Nanti ibu-ibu bilang gak ada bidadari, dia bagaimana? Itu tadi ada wildan, ada lain lagi, ada tempat kesenangan lah semua itu. Saya ditanya, Ustadz kalau orang itu istrinya 2, 3 atau 4, nanti istri suaminya buat siapa itu? Ah itu di cloning, ada istri 3, suaminya jadi 3, 4 ya 4, itu gampang buat Tuhan itu. Pusing-pusing amat. Sana nggak usah mikir-mikir, sudah nggak ada susah di sana, nggak ada iri, nggak ada cemburu, blong, hati ini blong. Kalau ada iri nggak bukan surga dong namanya, sakit hati lagi, stres lagi, ada cemburu, stres lagi. Di sana nggak ada, sudah dicabut semua, hidup polos, nggak ngapa-ngapain, ini udah senang banget di sana. Ekstasi, duduk saja udah senang, apalagi duduknya itu tempatnya floating, duduk begini alal araiki bersandar-sandar, mutagabilin, ngobrol lagi, Allahu Akbar. Santai hidup, tidak perlu bangun pagi-pagi, pergi kerja, macet lagi jalan. Betah di sini. Wah, gak kepingin lagi ke sana. Di sana gak ada macet, senang terus, nggak usah mikir capek-capek. Hanya bersenang-senang. Yang pasangan dengan pasangannya, sana menari, mau dansa boleh. Dansa tidak di ubin, dansa di udara gitu, floating. Ah, kurang apa lagi? Subhanallah. Wah, kayak terbang gitu, iya. Nah, kupu-kupu aja bisa menari sambil terbang. Subhanallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jazaan bima kanu ya'malun. Ini semua balasan dari Allah. Dari apa yang mereka lakukan, kebaikan di dunia dan ketaatan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima.
Di akhirat sana nggak dengar lagi itu fitnah-fitnah, politik-politik kotor, hoax-hoax, bohong-bohong, nggak ada, semua hilang itu. Yang ada semua suara-suara yang menyenangkan, merdu semua. Liuk-liukan pohon itu terkena angin itu menjadi musik. Musik yang lembut. Oh, tidak, tempat kesenangan sana. Mau karaoke pun di sana ada semua. Silahkan. Mau nyanyi, mau dansa, mau nari. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, Allahu Akbar, terima kasih ya Allah. Ditawarkan begini, disediakan begini. Alhamdulillah. Nanti begitu masuk surga itu kaki kita melangkah pertama, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Puji syukur kepada Allah yang sudah membimbing aku ke sini, kata Allah. Terus apa lagi? Dengar suara dari Allah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah selamat. Satu lagi apa? Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang sudah tidak terikat dengan kemilau dunia itu yang tenang. Sudah tidak tamak, tidak rakus. Menikmati apa yang ada, menerima apa yang ada. Menerima takdir Allah walaupun pahit, getir, ditelan. Takdir Allah ini. Sudah, tenang. Pahit, getir, sakit, telan. Hilang sakitnya. Karena menerima. Nah itu mutmainnah. Apa kata orang yang mutmainnah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah. Allah ridho sama kamu dan kau pun ridho sama Allah. Khuli fi ibadi, kumpul bersama hamba kesayanganku di sana. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku, silakan. Disambut. Nah, baru salamun qala min rabbihim. Selamat tinggal di surga, selamat. Bersenang-senanglah selamanya di sana. Tidak ada sakit lagi, tidak ada kematian. Tidak ada penjara, tidak ada toilet. Tidak ada lagi partai-partai, pusing-pusing pemilu, pilkada, nggak ada itu. Hidup senang, tanpa berpikir, tanpa berpolitik, tanpa beribadah, tanpa bekerja. Bersenang-senang saja. Itu Allah bikin manusia untuk itu. Manusia dibikin untuk itu, bukan untuk di dunia. Tidak ada orang senang di dunia. Hanya semu. Semu saja, gitu seperti itu. Padahal lagi derita. Kalau orang senang di dunia, tidak ada narkoba laku. Tidak ada homer laku, biski segala macam. Itu orang yang minum itu semua orang yang sedang menderita batin. Dia ingin melupakan kesadarannya. Ingin menghilangkan kesadaran. Ketika sadar, jiwanya tertekan. Orang yang senang tidak butuh itu. Dia sudah terhibur, tidak butuh hiburan. Apalagi narkoba, tidak butuh dia. Dia ridho, dia tuh tenang. Dia menerima apapun. Hatinya tenang. Nggak butuh itu semua. Seperti lah, orang yang narkoba itu orang yang stres. Gak kuat hidup. Ingin melupakan hidup sementara. Supaya teler kan begitu. Itu laku becat narkoba itu. Berarti pelanggannya banyak itu. Kenapa loh? Rumah mewah, mobil banyak, uang banyak. Kenapa narkoba? Apa tidak senang dengan rumah yang bagus? Harus bikin lupa begitu. Nah, itu fakta. Tidak ada jalan lain. Saudara sekalian, kita ini semua sadarlah, sadar. Kita sedang berjalan ke akhirat. Sedang berjalan ke akhirat. Raihlah ridha Allah, raihlah ampunan Allah. Agar kita selamat di sana. Hidup kita buat di sana, bukan di sini. Tapi di sini harus kuat, cari ekonomi buat supaya baik. Kuatkan ekonomi supaya jadi baik. Bekerja supaya jadi baik. Begitu. Cari dunia banyak-banyak, silakan untuk jadi baik, untuk menyelamatkan diri agar tidak masuk penjara di dunia dan tidak masuk neraka di akhirat. Dengan uang itu kita sejahterakan diri kita, keluarga, kita sedekah-sedekah juga. Sedekah itu tabungan buat di sana. Jadi di surga itu tidak ada dengar lagi suara bohong, kalimat fitnah, gosip, tidak ada semua. Di sini semua seperti itu. Mana bisa senang orang di sini? Politik ribut sini, beradu sana, beradu sini. Fitnah sana, fitnah sini, kecam sana. Apa orang bisa senang hidup seperti itu? Letih. Bukan badan yang letih, pikiran dan perasaannya letih. Kita jauhi itu semua. Insya Allah di dunia kita hidup ini selamat, di akhirat selamat. Hidup enak, mati juga enak. Ya kan? Di sini senang, di sana senang. Begitu saja. Senang itu bukan kemewahan, senang itu ridho. Sakit pun masih senang. Sedang ada problem berat pun, kalau dia ridho, dia nerima, sudahlah. Ada Allah. Tenang. Paling juga kalau sedih sedikit lah. Terobati oleh iman. Oleh ingat akhirat, ya sudahlah, ntar juga pindah ke sana.
Mungkin dia juga kadang sedihnya tuh kalau melihat saudara-saudara yang lain. Kenapa begini? Dia kasihan, ingin ngajak bertakwa untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu saja. Justru itu ini ada rahasia, ustaz-ustaz semua mengajak. Semua ini mengajak kemana? Mengajak ke surga. Tapi manusia lebih senang ajakan ke neraka. Auzubillah. Coba deh. Di dunia ada dua, dakwah ke surga, dakwah ke neraka. Pilih yang mana? Kita pilih yang ke surga. Sudah pasti Allah ciptakan itu untuk kita. Siap-siaplah, tunggu jemputan, berangkat sana. Bersihkan hati, insya Allah selamat. Jiwa tuma'ninah diterima oleh dengan ridho, dan kita juga ridho kepada Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, ma'rifatullah. Mengenal surga, mengenal mukjizat Al-Quran, itu salah satu cabang-cabang supaya kita bisa mengenal Allah SWT. Kami akan segera kembali di sesi kedua.